gelap mata ya. Terus dari awal kasus juga kayak nggak beres tuh. Dari awal kasus kan dari dia juga yang lapor belakangan soal duit dipakai. Kayak ada miskomunikasi juga kan sebenarnya. Ingat nggak sih? Itu kan dari laporannya si Gorong-Gorong tuh, seingat gue, tentang uang yang dipakai sama si Agus. Sedih ya kan, dia mulu loh salah komunikasi mulu, akhirnya orang jadi kesel, bete, ribut dari si Gorong-Gorong itu. Terus sekarang kesini kemana ada dia mengucapkan sesuatu, orang jadi panas, jadi saling ribut. Dulu yang awal banget kasus kan Gorong-Gorong ngasih info ke ketua yayasan yaitu Novi, akhirnya kesel. Udah gitu timbullah besar sampai meledak nih masalah donasi. Udah gitu sekarang tiba-tiba ada tuduhan nahan duit. Dan ternyata diklarifikasi ada di bukti chatnya. Iya maaf, saya salah menafsirkan. Lu salah menafsirkan tapi lu udah sampein ke orang yang lagi menyalurkan dana donasi, kan jadinya kan sepaneng. Iya dong. Aduh. Belajar ilmu komunikasi lu deh, Gorong-Gorong lu. Akhirnya orang jadi pada ribut. Oke, mau ya ini aku masukin ya sayang yang udah nanyain. Betul, waktu ditunjuk-tunjuk. Nah, itu ada gue. Itu rekaman videonya gue. Diem aja kan dia dalam hati. Dalam hatinya siapa yang tahu, ya Allah. Masih belum, nanti ntar lagi tinggal itu harus diberesin. Capcus langsung. Kita akan berjuang ya untuk memperoleh haknya milik Agus. Seperti kita ketahui ada gugatan ya perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh donatur yang diusul oleh PB ya. Itu dia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi dia tidak memahami terkait konstruksi gugatannya itu. Tapi kita meminta di situ di gugatannya kita gugat balik agar uang donasi sumbangan tersebut dinyatakan sah secara hukum. Uang tersebut adalah milik M. Agus Salim untuk pengobatan mata Agus, bukan dikembalikan kepada donatur, bukan dikembalikan kepada atau diserahkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Kalau Denso bilang sudahlah kita akhiri semua ini, enggak, buat kami ini everything start. Berkembangnya perkara ini ada Wakatobi, terus kemudian ada peras memeras di situ, terus kemudian ada juga upaya perdamaian yang akhirnya juga kita zong. Novi dilaporkan sepertinya penggelapan. Dan menurut abang apa yang menjadi alasan Novi tidak mau berdamai sementara pengacara? Tiba-tiba Novi dia menyatakan dia tidak setuju dengan perdamaian itu. Lu tidak setuju dengan siapa? Draft dari kamu, yang bikin kamu, uang di kamu, yayasan Novi, bla bla bla. Masih banyak kekurangan yayasan Novi. Kalau uang itu masih ada, kembalikan. Jangan uang ini kemudian di-delay. Uang ada di tangan habis. Kalau memang minta bagian, ngomong. Kalau mau jadi perampok, jangan jadi maling. Ini mau dibawa kemana perkara? Sederhana, kembalikan uangnya Agus, clear. Apa akan ada serangan balik yang bakal dilakukan oleh Agus Salim? Yo guys, baik lagi di Uki Kelvin. Kita lanjut lagi si Sugus guys. Nah ini ada berita apa sih di video kali ini, kita bahas apa ya? Kita lihat ada berita terbaru apa nih dari kasusnya si Sugus. Lihat bareng-bareng, sebelumnya bantu subscribe ya. Nah ini ada berita pertama itu, Aji berharap dapat hukuman ringan. Agus berharap Aji dihukum seberat-beratnya karena perbuatan Aji sehingga Agus jadi buta. Ini karena mulutnya juga si Gus loh. Diharap dihukum dia seberat-beratnya. Ada yang ingin disampaikan buat Aji, Mas Agus? Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, bertanggung jawab bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, sekarang pantas lah dengan apa yang dia lakukan. Sampai saya tidak bisa melihat ini. Kan awalnya juga ada perjanjian, dari perjanjian itu
Tidak ada sama sekali. Boleh dimention lagi perjanjiannya atau waktu itu Mas Agus? Dari pihak keluarganya yang membiayain, tapi kan nggak ada Sampai sekarang ya? nggak ada inisiatif sama sekali. Komunikasi Dari keluarga nggak ada sama sekali komunikasi gitu. Tapi kan tadi awalnya dia pengen biaya berobat dari dia semua, tapi katanya sampai sekarang nggak ada. Pasca waktu di rumah sakit kalau tidak salah dari pihak sana katanya sudah menghubungi. Ya, Iya, cuma sekedar ngomongin gitu doang, udah habis itu yang menyampaikan. itu kan juga biaya yang dikeluarkannya ya nggak boleh disebutin lah gitu, tanya aja sama pihak keluarga dari sana. Oh, berarti masih komunikasi sampai sekarang jalan nggak sih Gus? Atau Nggak ada sama sekali dia untuk berkomunikasi, dan janji-janjinya udah nggak ada, udah hilang semuanya. terakhir itu komunikasi waktu dia keluar dari rawat inap. Oh, berarti yang terakhir dia waktu pas kejadian. Iya, kan sempat dirawat inap 5 hari. Habis itu dia nggak ada hubungan lagi. Tapi dari pihak sana kan bilang katanya terus bohong gitu, bohong. Dulu kali yang bohong, Gus. Enggak. Waktu rawat inap itu cuma menanyakan kabar atau ada waktu itu bilangnya mau membiayai, tapi waktu itu ternyata dia didaftarin pakai jam kerja. Jadi ya kalau tahu sendiri kalau jam kerja dia mereka nggak keluar uang juga. Ah, dasar Gus, mulut Gus. Tempelnya di bagian mana, Kak? Sampai atas kaki tahu semua. Jadi Pada kepo lu ye, dari atas kepala sampai kaki. Lo pada mau tahu tompel gue ada di mana, Ike? Dua nih. Rekaman Bang Pablo dengan Eva Bocor membahas Tenovi. 我lihat, gue colek-colekan kan sama Pak Dodi sama Pak Risma. Ini orang katanya yayasan dari YouTube, bukan main YouTube. Kita tahu udah berapa sih dia di YouTube ini. Dan dia juga film-film masih di tanggal Rasulullah. Kalau mau makan banyak gua. Seminggu juga akan pokoknya makan ya, jangan pakai jus-jus ya. Dia banyak nih, sampai orang yang mau kurang makan. Kalau harganya murah kan, bukan ini yang maksudnya apa? Tahu, Aduh, aku salah membuat puisi buat istri. Aduh, Ketika ada benturan, karang, ngondek apapun banget itu, katanya. tapi istriku tetap tegar menghadapi semuanya. Istriku. Ini puisi agak sadis ya, tapi profesional sih diciptakan buat istri tersayang. Walaupun agak sadis puisinya. Yang sadis itu bukan puisinya, tapi elunya. Emang lu pikir istri lu suka sama sikap lu? Kagak, Gus. Kagak, gua jamin 100% mana ada seorang perempuan atau istri suka sama sikap suami yang kemayu-kemayu begitu. Nggak ada, Gus. Nggak ada. Beneran dah. Bakal diceraiin. Apalagi kondisi lu sekarang kayak gitu. Yang kata perempuan kemakan uang donasi udah buta permanen ya. Tapi kok bisa mindahin kamera gitu. Setelah dipikir-pikir ya, dengan hujatan-hujatan seperti ini, Bang Agus bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian itu adalah orang-orang keras kepala. Terima kasih. Jadi ketawa kan jadinya walaupun. Hah? Terus lu bilang juga tadi netizen keras kepala. Lu bisa ngambil kesimpulan ya kan? Yang ada juga lo keras kepala. Bukan berbisa. Mau ngapain lagi lu sebenarnya? Udah lu pesen aja tuh di jeruk purut. Jeruk purut. 2 kali per 3 meter. Masih banyak tuh lahan kosong di jeruk purut. Udah cepetan. Terus lu gali sendiri. Suruh bawa lu tuh. Kita intinya tidak takut ya dengan 4 orang ini ya. Kalaupun mereka mau melaporkan balik silakan. Kita tantang. Apa kerugian Agus? Gitu. Oke, kan kemarin juga sempat viral dulu kan video Agus yang TikTokan sama Wawa, terus dengan Happy. Ini gimana nih mungkin? Ya kalau setiap orang kan berhak untuk happy atau senang-senang ya. Daripada kesal menangis terus boleh saja kan. Itu. Sampai mereka juga senang-senang juga membawa uang Agus, menyimpan itu. Lebih bahagia mana? Dapat uang, Agusnya nggak dapat uang. Sampai Agus nyiptain puisi buat istrinya nih. Iya, bayangin. Itu. Ya coba dipikirkan loh.
Itu gimana nih mungkin pendapatnya Bang Rizaldi terkait Agus yang sekarang lebih happy main TikTokan sampai buat puisi juga buat istrinya, ini gimana? Ya itu sebagai bentuk hiburan ya bagi Agus untuk menghibur diri agar tidak terlalu untuk rasa sakit proses-proses mereka yang telah menipu Agus itu, ya kita tetap proses itu. Oke, dua pertanyaan terakhir adalah kan terkait rekening yayasan yang diduga katanya dialihkan ke rekening Gary, ini gimana? Ya, untuk itu kan rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan belum pernah dilakukan audit ya sama sekali. Nah, kita berharap dengan laporan polisi ini Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya harus wajib diaudit. Aliran dananya kemana, apakah ke korban lain atau kemana, izinnya itu harus diaudit biar tahu kejelasannya. Padahal kemarin juga Tenovi sempat bilang bahwa seluruh dana itu harus sesuai SOP-nya baru bisa didonasikan, ini gimana? Nah ini kan transfernya donatur kepada rekening Agus sendiri. Ya artinya secara hukum uang ini miliknya Agus. Agus dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tidak ada perjanjian sama sekali. Secara kepemilikan miliknya Agus. Nah, ini apakah Densu benar pengen menolong warga NTT ataukah hanya pelampiasan ke Novi katanya guys? Podcast terakhir Densu tentang halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya membahas tentang podcast terakhir ya, podcast terakhir Densu yang kemarin kemudian membawa uang itu ke NTT ya. Jadi dalam pandangan saya podcast itu tidak alami, podcast itu terdesak, dan podcast itu penuh dengan amarah Densu ya. Densu marah di podcast tersebut, saya lihat ekspresinya Densu marah ya. Jadi dalam pandangan saya ini ada hubungannya dengan tersebarnya suara rekaman antara Farhad Abbas dan Densu. Jadi ketika setelah suara rekaman tersebar, Farhad Abbas dan Densu itu dicaci maki, dihina dan dipojokkan gitu loh. Densu merasa dipojokkan ya. Jadi dalam pandangan saya pribadi ya, opini saya pribadi, Densu mungkin meyakini bahwa Nopi lah yang menyebarkan suara rekaman itu, karena dia yang diuntungkan, dia dapat simpati, dia dapat pujian, dia dapat kasihan netizen, sementara dia Densu juga kena gitu loh. Walaupun sasarannya mungkin Farhad, tapi Densu juga yang kena. Jadi bagi saya penyaluran ke NTT ini itu adalah rasa emosi Densu agar bisa mengambil uang dari Yayasan Nopi, tapi dia nggak mau ngasih ke Agus biar dibilang tidak memihak di podcastnya, jadi dia salurkan saja gitu loh. Di podcast itu Densu juga bilang 1,3 saya ambil dari rekeningmu, masih tinggal 2 juta, apakah yayasanmu aman gitu loh, kata Densu. Berarti itu kata-kata sinis gitu loh ya. Dan sekarang Densu juga unfollow Nopi gitu loh ya. Densu unfollow Nopi. Jadi dalam pandangan saya podcast itu tidak alami, podcast itu amarah Densu, kekesalan Densu kepada Nopi. Dia langsung mencari cara gimana uang itu pokoknya tidak ada di Yayasan Nopi gitu aja. Ya, jadi bagi saya nggak alami podcast tersebut. Itu aja, terima kasih. Aduh, ini orang benar-benar nggak tahu ya masalahnya seperti apa ya. Ini orang nggak tahu ini emang buzzer bayaran dari si Sugus atau gimana nih guys ya. Ini orang bener-bener ya si kedip-kedip ini nggak tahu si tukang, nggak tahu dia ngomong apa ya, apa dia nggak bisa mengerti ya tanggapan dari orang-orang atau video-video yang ini ya. Bingung ini sama orang ini, atau nih orang ini siapa namanya ini. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat berita terbaru dari kasusnya si Sugus ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.